Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. eh, Kali ini pada hari ini saya akan mengutarakan atau menyampaikan rencana tindak lanjut program PKG PJOK yang telah saya dapatkan, itu untuk membuat rencana tindak lanjut di kelompok belajar atau kombal di SMA Negeri 1 Cimaragas. Terima kasih kepada Bapak Waka Siswaan sebagai fasilitator untuk program ini. Kemudian terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pembina ekstrakurikuler yang menyempatkan waktu untuk ada di ruang ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini ada rencana tindak lanjut program Komunitas Anak-anak Kreatif Semansagas atau disingkatnya dengan KACI. Latar belakangnya, sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Cimaragas itu berada di wilayah Kecamatan Cimaragas yang terletak di pusat kecamatan. Kecamatan Cimaragas menjadi salah satu kecamatan yang memiliki SMA sebagai daerah sanggahan dari kecamatan. Yang tidak memiliki SMA yakni Kecamatan Cidolog sebagai pemekaran kecamatan dari Cimaragas. Kemudian SMA Cimaragas ditetapkan sebagai sekolah berbasis budaya lokal oleh Bapak Bupati Kabupaten Ciamis, Dr. Herdiat Sunaya pada tahun 2023. SMA Negeri 1 Cimaragas pada tahun sekarang baru menggunakan kurikulum merdeka, yaitu di kelas 10, sehingga pemahaman akan pembelajaran berbasis proyek masih kurang. Guru SMA Negeri 1 Cimaragas masih kurang memahami akan esensi dari pembelajaran berbasis proyek, yaitu untuk intrakurikuler, kokurikuler, atau di K5. SMA Negeri Cimaragas memiliki sumber finansial utama, yaitu dari BOS yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembiayaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ataupun P5 sekarang. Tujuan programnya adalah melatih pendidik dalam merancang pemerangkat pembelajaran ataupun program P5 dalam hal ini untuk kelas 10 yang berpihak pada peserta didik atau murid. Kemudian yang keduanya adalah memberikan pengalaman pendidik dalam berkolaborasi berbagai praktik baik sama rekan sejawat. Contohnya mungkin di P5 akan melibatkan seperti kemarin itu ada berbasis budaya, ada melibatkan guru PKWU, kemudian seni budaya itu terlibat. Kemudian di sini adalah melatih keterampilan pendidik dalam merancang program pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang keempatnya, mempersiapkan sekolah yang inklusi atau berpihak pada peserta didik, atau mungkin bisa dimodifikasi atau mengarah ke keberpihakan ke peserta didik dalam memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, memperkuat kompetensi sosial, emosional pendidik, peserta didik, orang tua, dan stakeholder yang ada di sekolah. Capaian atau langkah yang diharapkan dari tujuan RKL ini atau rencana tindak lanjut ini, tersampaikannya agenda kegiatan pada kepala sekolah dan tim manajemen oleh pendidik peserta PKG PJOK melalui kolaborasi dengan pihak manajemen sekolah untuk menyampaikan agenda kegiatan KACI atau Komunitas Anak-anak Kreatif Semansagas, dengan tujuan kegiatan menjalankan, ada di sini Bagja untuk prakarsa, kemudian B-nya adalah buat pertanyaan, kemudian A-nya adalah ambil pelajaran. Berdasarkan model prakarsa pembuatan Bagja dalam waktu 1 hari. Kemudian pendidik
Peserta-peserta PKG mendapatkan waktu dari kepala sekolah untuk mensosialisasikan pada warga sekolah berkaitan dengan program CEKAS yang berdampak positif pada murid, yaitu kegiatan bertujuan untuk memberi pengembangan keterampilan dan kemampuan dalam membuat merancang pembelajaran berpihak pada peserta didik atau murid. Banyaknya pendidik yang berminat mengikuti kelompok belajar di satu tujuan pendidikan. Langkah yang dapat dilakukan adalah berkolaborasi. Salah satunya tadi bisa seni budaya, atau mungkin nanti pada acara Keramas kita punya program yang namanya Keramas, itu tentang kebinekaan. Jadi kolaborasi antara guru PKN, kemudian guru PJOK juga terlibat karena berkaitan dengan karnaval, ada aktivitas fisiknya juga. Kemudian guru seni budaya termasuk, kemudian sejarah juga termasuk, karena kemarin ada drama kolosal itu melibatkan tentang perjuangan, jadi otomatis sejarah itu masuk ke dalamnya. Kemudian mungkin ada mata pelajaran yang mungkin masuk di dalam kolaborasi tersebut. Kemudian di sini nilai fisik bersama mengharapkan dalam kelompok belajar rasa saling peduli dan melakukan pengamatan dan dukungan dari berbagai aspek sumber daya yang bisa dimanfaatkan dalam menunjang salah satu program. Salah satunya adalah kemarin itu yang P5 kemudian telah berjalan. Kemungkinan kita akan yang jiwa raga juga belum, itu antara kolaborasi antara guru bimbingan konseling sama PJOK, itu mudah-mudahan bisa terlaksanakan untuk P5 selanjutnya. Lanjut Pak. Struktur program dan mitra. Di sini CEKAS dibuat untuk jenjang dapat meningkatkan kompetensi pendidik. Program CEKAS merupakan kegiatan kelompok belajar, POMBEL atau satuan pendidikan. Program CEKAS dalam bidang keterampilan pengembangan kemampuan pendidik dalam kompetensi pedagogik dan profesionalisme. Kemudian program CEKAS dalam pengembangan kepemimpinan dalam agen perubahan dalam pendidikan berpihak pada peserta didik. Kemudian CEKAS dilaksanakan dengan mengedepankan kekuatan sekolah yang dimiliki, yaitu modal budaya, kemudian sosial, agama budaya, ada aspek sosial, modal sosial, ada modal politik, ada modal fisik, kemudian ada modal lingkungan atau alam, kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Modal agama budaya yang mana SMA Negeri 1 Cimaragas berada di wilayah yang memiliki mayoritas agama Islam. Kemungkinan tidak akan ada masalah dan memudayakan ketimuran. Jadi adab atau sopan santun atau tata krama yang dimiliki itu lebih bisa ditekankan ke anak peserta didik maupun ke guru atau pendidiknya atau tenaga pendidikan dan tenaga pendidik. Kemudian modal sosial. SMA Negeri 1 Cimaragas berada di lingkungan masyarakat yang tengah atau pertengahan kecamatan, bisa menjangkau masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke jenjang SMA. Jadi tidak terkendala dengan karena kita terbagi menjadi dua atau mempunyai fasilitas kecamatan yang mungkin pemekaran dari Cimaragas memungkinkan anak atau peserta didik dapat melanjutkan ke SMA Negeri Cimaragas. Kemudian modal politik. SMA Negeri 1 Cimaragas salah satu sekolah yang berbasis kebudayaan lokal, sehingga sekolah harus dapat mengembangkan kebudayaan Ciamis. Salah satunya mungkin yang dipunyai kita PKWU itu mempunyai produk yaitu kolektif, dan mungkin kesananya adalah menghasilkan budaya yang dapat mengangkat suatu daerah di Cimaragas itu alhamdulillah ada budaya yang diangkat, yaitu kesenian kolektif, sehingga kerjasama antara pendidikan
kewirausahaan itu bisa lancar. Karena apa? Karena mungkin fasilitas yang dimiliki untuk kesenian kolektif mungkin bertambah, komunitasnya mungkin bertambah juga. Jadi otomatis pembuatan kolektif bisa bekerja sama dengan kewirausahaan sehingga kolektifnya bisa bertambah. Kemudian kalau misalnya untuk kewirausahaan juga bisa jadi cenderamata atau bingkisan ya Bu ya. Itu salah satunya. Kemudian yang terakhir adalah modal fisik. Sekolah memiliki bangunan yang presentatif. Lapangan upacaranya ada, kemudian lapangan olahraganya alhamdulillah ada. Kemudian alat musiknya kita punya, untuk alat musik daerah kita punya gamelan. Alat produksi alat kolektif juga alhamdulillah kita punya, meskipun modifikasi dari pompa air dijadikan modifikasi sehingga dapat menjadikan mesin bubut, mesin potong juga bisa, salah satunya gurinda atau hamplas juga bisa salah satunya. Kemudian hortikultura, alat musik. Oke, modal lingkungan atau alam. Lingkungan Kecamatan Cimaragas berada di lingkungan penghasilan hortikultura, yaitu bercocok tanam atau pertanian, lebih besarnya itu di pertanian. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Ini modal yang sangat berpengaruh di salah satu program, itu di finansial. Sekolah memiliki anggaran dana dari BOS yang bisa dialokasikan dalam mendukung program CKAS salah satunya. Rencana evaluasi dilakukan KBS dalam pelaksanaan program CKAS dengan menggunakan tahap alur atau bagja. Kegiatan yang dilakukan KBS berkolaborasi dengan warga sekolah, perwakilan peserta didik, dan stakeholder SMA Negeri 1 Cimaragas, berupaya mengevaluasi perkembangan program CKAS yang dibuat alur bagja dan disesuaikan dengan pemaparan sumber daya yang ada di sekolah dan sosiokultural yang ada di Kecamatan Cimaragas, khususnya di Kabupaten Ciamis pada umumnya, sehingga dapat menjadikan kekuatan untuk meningkatnya program CKAS yang berdampak positif pada peserta didik. Kemungkinan atau tantangan yang mungkin kita akan hadapi. Yang pertama itu, tantangan yang mungkin terjadi adalah di saat terjadinya rotasi kepala sekolah, program mungkin berbeda, kebijakan dari kepala sekolah mungkin berbeda juga. Kemudian pengembangan KCI yang benar. Dalam pengembangan KCI itu mungkin terkendalanya adalah program yang dilaksanakan di kepemimpinan yang lama ke perubahan ke pemimpinan yang baru. Mungkin perubahan programnya mungkin ada perbedaan atau mungkin berubah, itu salah satu tantangannya. Kemudian proses pengembangan kelompok belajar di sekolah kemungkinan ada perubahan jika agenda relokasi, mungkin penambahan jumlah guru atau P3K, sehingga akan berdampak pada perencanaan awal program. Itu salah satu. Kemudian solusi yang diambilnya apa? Untuk tantangan ke-1 akan dilakukan diskusi lagi kepada kepala sekolah yang baru kemungkinan awalnya dalam upaya mensosialisasikan program KCI yang sudah berjalan dengan menggunakan tahapan berpikir berbasis hasil akhir dan menggunakan paradigma individu lawan kelompok. Untuk tantangan yang kedua akan dilakukan dengan seluruh warga sekolah dalam merefleksi program KCI dalam pengembangan usaha mampu memberikan layanan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Tahapan berpikir yang diambil dalam keputusan adalah berbasis hasil akhir, dan paradigma yang digunakan adalah jangka pendek lawan dari jangka panjang. Terima kasih. Barangkali untuk sasarannya kemungkinan kita lebih dekatnya mungkin ke pembina-pembina ekstra. Kemungkinan kalau misalnya ada program itu tersampaikan mau kemana arahnya, kemungkinan pendekatannya langsung ke pembina-pembina ekstra untuk menggerakkan. Arci itu menggunakan
aktivitas atau komunitas anak-anak kreatif mengarah ke tujuannya adalah anak-anak. Jadi otomatis arahnya kemana? Untuk kelima mungkin, atau mungkin pas kemarin ada World Clean Up Day itu akan melibatkan pramuka atau ke pecinta alam. Itu lebih sinkron, salah satunya itu. Jadi untuk program-program itu lebih tersampaikan, atau mungkin ke nanti ke SEM atau Sport Education Model yang waktu dekat ini kemungkinan di Desember itu ada porak ya, atau pekan olahraga kelas. Itu memungkinkan pembina ekstra iya, kemudian guru olahraga mungkin yang terlibat lebih utamanya di situ. Ikut akan mengambil anak-anak yang melibatkan OSIS untuk program tersebut bisa terwujud. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kak Eris, berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Kak Eris, ini lebih cenderung secara umum. Tapi kalau seandainya lokomotornya PJOK yang mau dibawa motornya itu, gerbongnya itu, kalau tadi Kak Eris menyampaikan bahwa ada sport education, ya bisa direlevasikan ke mata pelajaran apa saja. Jadi nanti mungkin bisa kita bahas di kelompok belajar kita dengan modul, bisa modul pembelajaran berbasis project, atau mungkin modul project untuk P5 Kak. Ya, kali ini bisa itu. Jadi bisa ditentukan Kak, mungkin bisa dijawab. Siap. Kalau kita Untuk waktu dekat kemungkinan kita alhamdulillah kemungkinan kita mengambilnya adalah SEM, Sport Education Model. Kemudian kebetulan di bulan-bulan Desember setelah evaluasi kita kombonya mungkin untuk kita guru PJOK untuk bikin kesepakatan nanti bentuk campurnya mungkin akan nanti disepakati seperti apa. Yang telah kita laksanakan adalah cabur yang nanti akan di mata lombakan atau dilombakan itu ada outright satu, mungkin karena kita mengangkat budaya juga, budaya tradisionalnya. Kemudian ada yang olahraga yang bersifat lebih familiar di sini, ada mungkin futsal, kemudian ada bola voli. Selama yang berjalan seperti ini, yang telah dilaksanakan itu olahraga permainannya yang familiar itu futsal sama bola voli. Kemudian yang olahraga tradisional kita mengangkat, dan satu lagi ada yang olahraga yang mungkin yang prospeknya lebih besar untuk menghasilkan atlet, kemudian persaingannya tidak terlalu besar juga, itu di outrun. Kita punya subitan, ada yang namanya dengan egrang, ada bakiak juga, kemudian tarumpa panjang, lari balok juga itu salah satunya. Kemudian yang dikenalkan, akan mungkin terus dikenalkan adalah olahraga yang sedikit tidak diketahui sama banyak orang, peluangnya lebih banyak di petang. Oke, terima kasih Pak Eris. Satu lagi nih, untuk gerbongnya bisa juga PKW di Sport Education Model, yaitu membuat kolektif kuning, membuat kolektif paling tercepat, bisa gitu kan, tercepat sampai menghasilkan yang sudah layak sebagai cenderamata ataupun yang bisa digunakan sebagai pengiringan atau nada tulis. Ya, bisa gitu kan nanti untuk gerbong itu. Iya. Terima kasih Pak Eris. Itu aja, barangkali yang ada yang lain. Cukup. Tidak ada, cukup. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dari rencana tindak lanjut PKG PJOK. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.